semuanya, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri dan saya Imelda Borusilalahi dengan NIM 240306006. Perkenalkan, nama saya Dila Gloria Burusmiring dengan NIM 240306078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Damanik 240306099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idrus dengan NIM 240306045. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Sapitra dengan NIM 240306039. Perkenalkan, nama saya Rifan Alpresius Simarmata dengan NIM 240306105. Perkenalkan, nama saya Lindan Situmorang dengan NIM 240306027. Perkenalkan, nama saya Mekan Situmorang dengan NIM 24057. Oke semuanya, itu perkenalan kami. See you next time. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 sudah berada di peternakan Bapak Sing yang berada di Jalan Tanah Serbu, Gang Patok, Pasar 2, yaitu di Binjai Selatan. Di sini kami sudah berada tepat di kandangnya. Adapun dari bangsa-bangsa sapi perah di sini, yaitu bisa kita lihat ada sapi Eva dan juga ada sapi simental yang bisa teman-teman yang warna coklat, dan juga ada sapi Brahman yang ini teman-teman. Di sini kami akan memperkenalkan kepada teman-teman apa itu BSC atau bisa disebut dengan Body Condition Score, dan juga teknik pemerahan susu yang benar. Kenapa itu teknik tersebut penting? Karena sangat berpengaruh kepada produksi susu, kesehatan, dan juga keuntungan peternak. Jadi kalau dari dua teknik tersebut salah, itu dapat berpengaruh yang sangat besar kepada sapi-sapi tersebut. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Hari ini kami akan membahas tentang BCS atau Body Condition Score, di mana itu adalah cara kita untuk menilai apakah tubuh sapi itu termasuk kurus atau ideal atau sangat gemuk. Jadi ada beberapa skala-skala untuk menghitung. Ada yang pertama itu sangat kurus, kedua itu kurus, yang ketiga itu ternak sapi perah yang ideal, keempat itu gemuk, dan yang kelima itu sangat gemuk. Dan untuk BCS sendiri itu bisa dilakukan dengan melihat sapi, dan juga ada yaitu kita dapat melakukan dengan teknik meraba. Hal yang diraba itu bisa dari tulang punggungnya, pinggul, tulang rusuk, dan juga pangkal ekor sapi perah tersebut. Jadi bukan hanya dapat dengan cara melihat, tapi juga bisa diraba. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan pentingnya BCS. Nah, kenapa sih BCS itu penting? Yang pertama, untuk mengetahui status nutrisi ternak. Dan kalau ternaknya kurus, itu bisa menjadi kekurangan pakan. Kalau terlalu gemuk, berarti bisa berisiko penyakit. Yang kedua, BCS berhubungan langsung dengan produksi susu, kesuburan atau reproduksi, dan kesehatan secara umum. Contohnya, sapi terlalu kurus yaitu susah bunting, dan sapi terlalu gemuk bisa kena gangguan metabolisme. Jadi BCS ini bisa dibilang sebagai alat kontrol manajemen dan kesehatan pada ternak. Standar BCS pada sapi perah kurang lebih 2 menit. BCS ideal itu sebenarnya tergantung fase hidup sapi. Saat laktasi awal sekitar 2,5 sampai 3 saat puncak produksi susu. Biasanya agak turun sedikit saat kering kandang sekitar 3 sampai 3,5. Kalau terlalu rendah produksi susunya bisa turun drastis. Kalau terlalu tinggi risiko penyakit seperti katosis dan sulit melahirkan. Meningkatkan, jadi target kita adalah menjaga BCS tetap stabil dan ideal. Sekian, terima kasih. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke teknik pemerahannya. Jadi teman-teman, pemerahan adalah proses mengeluarkan susu dari ambing sapi dengan cara tertentu. Bisa manual atau menggunakan tangan kosong, ataupun menggunakan mesin. Nah, ini bukan sekedar memerah susu sapi saja. Di memerah susu sapi ini juga memiliki teknik. Jikalau kita salah
cara memerasnya itu akan berakibat fatal terhadap produksi susu pada sapi tersebut. Nah, kalau tekniknya salah bisa bikin sapi stres maupun radang ambing atau mastitis yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas produksi susu tersebut. Selanjutnya kita akan berlanjut ke teknik-teknik pemerahan dari jenis sapi ini. Sapi perah sendiri memiliki 3 teknik. Yang pertama adalah full hand milking. Ini merupakan teknik yang biasa digunakan oleh orang peternak, yang dimana dia menggunakan seluruh jari, yang dimana teknik yang paling aman dan dianjurkan dan paling sering digunakan di dunia peternakan, khususnya pada sapi perah. Kedua, ada teknik yang dinamakan stripping. Stripping sendiri adalah teknik yang hanya berfokus pada ibu jari dan telunjuk, yang biasanya digunakan untuk mengeluarkan sisa susu dari sapi perah maupun kambing perah maupun hewan mamalia lainnya. Yang ketiga dan yang terakhir itu merupakan kneading. Kneading merupakan gerakan seperti memijat yang biasa kurang dianjurkan kalau bisa melukai ambing, dikarenakan dengan cara ini bisa kita gunakan lebih cepat memakai mesin. Mesin sendiri itu bisa lebih cepat, lebih efisien ketimbang kita kneading dengan cara tradisional. Sekian, terima kasih. Kita akan masuk ke prosedur pemerahan yang benar supaya hasil maksimal dan sapi tetap sehat. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu persiapan, membersihkan kandang, cuci tangan, dan mempersiapkan alat. Dan yang kedua yaitu pembersihan ambing. Cuci ambing dengan air bersih, keringkan pakai lap bersih. Yang ketiga yaitu stimulasi, pijat ringan ambing supaya hormon oksitosin keluar. Ini penting supaya susu keluar dengan lancar. Yang keempat yaitu proses pemerahan. Lakukan dengan ritme yang teratur. Jangan terlalu kasar. Masuk yang kelima yaitu pemerahan sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, sisa susu bisa jadi tempat bakteri. Dan yang keenam yaitu post dipping. Celupkan puting ke antiseptik untuk mencegah infeksi. Jadi kesimpulannya BCS itu penting untuk memantau kondisi tubuh ternak. Targetnya adalah menjaga kondisi tetap ideal. Teknik pemerahan yang benar sangat berpengaruh ke kualitas dan jumlah susu. Kalau dua hal ini dilakukan dengan baik, ternak sehat, produksi susu maksimal, peternak lebih untung. Untuk di peternakan ini susu sapi dijual 20.000 untuk 1 liter. Dan di peternakan ini BCS di sini sudah sesuai di peternakan ini. Pagi tuh pernah. Pagi. Banyak di pagi.
kemudian kita pelajari. Selamat siang Bu, kami ingin melaporkan dan sedikit memberitahu kepada Ibu bahwasannya sebagian dari kelompok kami tidak dapat langsung meraba bagian-bagian yang ada di laporan Bu. Dikarenakan sapinya yang terlalu agresif karena orang yang tidak dikenal Bu. Jadi tapi kami sudah langsung mengamati bagian-bagian yang ada di laporan Bu. Bisa kita lihat kalau misalnya kita mendekati sapinya terlalu agresif. Ini Bu. Udah. Nah Bu, di sini juga ada sapi yang tergolong agresif. Ini dia Bu. Bu, dia kayak gitu Bu. Dan ini juga Bu. Dia tidak mau dipegang Bu. Dia langsung menghindar. Nah juga di belakang sana Bu, itu juga agresif karena ada pejantannya. Jadi dia mau memberontak Bu. Jadi kami tidak berani dan bapak peternaknya juga melarang kami untuk ke belakang karena yang di belakang ini terlalu agresif. Terima kasih Bu.